Nikmat buang air, wallahi nikmat. Buang air kecil, wallahi nikmat. Ada semacam sensor di dalam tubuh badan kita. Kalau sudah mepet buang air, apalagi pas mau tidur, terbangun enggak? Sensor yang beritahu, bahaya, ada bahaya. Cepat bangun, cepat bangun. Kita merasa lemas, malas, tidak bisa, terpaksa harus bangun karena harus buang air. Saya kasih amalan, mau enggak amalan Bapak Ibu? Sekarang jam berapa? Jam 9 kurang. Anggap jam 9. Amalannya dari jam 9 sekarang sampai jam 9 besok malam, tahan, jangan buang air kecil. Itu amalan. Siap? Bisa enggak kira-kira? Apalagi minum air banyak. Kenapa saya minta Bapak Ibu bertahan menahan air kencing 1 hari? Supaya Bapak Ibu merasakan betapa besar nikmat Allah untuk kita. Ada seorang bapak dibawa ke rumah sakit malam hari karena tidak bisa buang air. Sakit minta ampun. Dibawakan oleh anaknya, lari ke rumah sakit. Dioperasi. Lihat dokternya keadaan, segera dioperasi. Ini tidak bisa ditunda. Dioperasi, berdarah, sana sini, luka, bekas, macam-macam. Beberapa hampir 1,5 jam baru bisa keluarkan air, buang airnya. Bagi selang lagi. Anak-anak bapak itu berterima kasih yang berlebihan kepada seorang dokternya. Terima kasih Pak Dok, membantu ayah kami. Aduh ya Allah, nangisnya tadi malam minta ampun. Nangisnya luar biasa, saking sakitnya. Terima kasih Pak Dok. Sambil biaya operasi malah dikasih 2 kali lipat. Kelebihannya buat Pak Dok. Bapaknya melihat anaknya begitu luar biasa berlebihan, terima kasih kepada dokternya, ayah itu nangis. Datang anaknya, "Bah, kenapa nangis lagi? Sakit lagi?" Kata beliau, "Tidak." Kata beliau, "Usia saya sudah 75 tahun. Kalian begitu satu kali dibantu oleh Pak Dokter, kalian begitu luar biasa, terima kasih. Padahal habis apa? Operasi dan berdarah sana sini. Allah sudah memberikan kelancaran 75 tahun tambah bayar." Pernah enggak kita berterima kasih sama Allah? Saya pernah mencoba untuk menyadarkan diri saya, hamba dhaif, tidak boleh merasa diri hebat, tidak boleh merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan saya ingin uji saya, sejauh mana saya betul-betul mensyukuri nikmat Allah yang diberikan. Di antaranya buang air. Saya pernah bertahan perjalanan jauh, safari. Ceritanya itu ada mungkin sudah 5 tahun, tapi tidak pernah lupa cerita itu. Setiap teman pendamping, saya mau istirahat, kita mampir ke musalla. Apa saya butuh kamar mandi? Enggak. Syekh, Masya Allah dari tadi minum banyak. Enggak. Saya punya tujuan. Bertahan. Semua sampai saatnya sudah mepet, tidak kuat. Saya sudah berusaha maksimal, tidak kuat. Sampai saya bilang,
Pak, tolong supir cari musalla. Tidak ada musalla dekat jalan, malah dia tambah ngebut jalannya mencari masjid atau musalla dekat. Sampai sudah saya betul-betul sampai sesak nafas. Begitu sampai, kira-kira Bapak Ibu, saya turun dari mobil, jalan khusyuk atau lari? Hah? Lari. Saya langsung dari mobil lari sambil teman-teman bingung ada apa. Mereka tidak tahu saya dari tadi lagi menahan air kencing. Saya lari. Tak membayangkan kamar mandinya gimana, bersih tidak bersih, udah masuk aja. Apalagi saya beda. Mungkin kalau di Indonesia seringnya pakai celana. Kalau saya kan celana sama baju. Cuma bayangkan, angkat turun lagi. Tapi kayaknya yang saya rasakan belum dirasakan oleh Bapak Ibu. Wallahi di saat itu saya meneteskan air mata. Betapa diberikan karunia oleh Allah kelancaran buang air. Bisa enggak satu saat kun fayakun tutup keran? Mau buang air dah bisa, Allah sudah tutup. Allah tutup, sudah dah bisa keluar. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Raja Namrud, seorang raja yang zalim dan sombong, berdebat dengan Nabi Ibrahim. Dia merasa dirinya kuat. Nabi Ibrahim berkata, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia bawa dua orang, dia bunuh satu orang. Ini sudah mati dan ini saya biarkan hidup. Ini saya matikan dan saya hidupkan. Kata Raja Namrud. Dia mau akal-akalin Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Allah, kamu bisa enggak terbitkan matahari dari barat? Diam Raja Namrud. Saking zalimnya raja itu, Allah kirimkan nyamuk. Nyamuk. Masuk melalui hidungnya, berdiam di kepala. Diam, tidak ada sakit. Tiba-tiba di dalam, semua ahli medis datang. Raja, ini obat, tidak ada obat, tidak bisa. Gimana mau belah kepalanya? Cari nyamuk itu. Akhirnya menemukan obatnya, dipukul pakai sandal. Itu obatnya. Kata raja, ayo coba. Tidak ada yang berani, semua takut. Ini raja, kok dipukul kepalanya gimana? Berintahku kalian pukul kepalaku, katanya. Raja luar biasa ini. Dipukul, alhamdulillah, diam. Dia merasa tenang. Dipukul lagi, aktif lagi nyamuk. Pagi, siang, malam begitu keadaan. Dipukul, habis dipukul diam. Dilepas, dipukul lagi. Apa yang terjadi? Dipukul terus kepalanya sampai raja itu mati. Kamu merasa dirimu lawan Allah. Dunia ini yang begitu hebat, nyamuk masih kita bisa lihat. Dunia ini yang begitu hebat, dunia ini yang begitu maju, dunia ini yang memiliki banyak berbagai macam teknologi canggih dan tinggi. Tapi ternyata ekonomi dunia dan semua kondisi negara manapun terganggu gara-gara virus yang tidak bisa dilihat. Allah Maha Besar. Wallahu a'lam.
sampai kapan kita menghadapi bala ini? Yang mendatangkan bala menjadi ujian adalah Allah, dan yang mengangkat bala itu adalah Allah. Saya sudah berapa kali sampaikan ke beberapa pejabat negeri ini, beberapa pimpinan daerah, semenjak corona, kenapa tidak ada istighasah? Ini kan bala. Lama tak turun hujan malah salat istighasah, minta tolong istisqa. Ada bencana, kita istighasah, memohon pertolongan supaya Allah angkat bala ini. Tapi kenapa pas corona tidak ada istighasah? Baru difikirkan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, pemimpin, pernah beliau ada masa sudah cukup lama tidak hujan. Sampai orang menadu kepada Amir, bagaimana solusinya? Tanam-tanaman kami habis kering, binatang-binatang pun mati karena haus, tidak ada air. Beliau kumpulkan, suruh istisqa. Beliau jadi imam. Habis jadi imam naik mimbar. Apa isi khutbah istisqa? Hanya istighfar. Astaghfirullah, ya Allah, gara-gara dosa kami tidak turun hujan. Astaghfirullah, ya Allah, gara-gara kezaliman kami tidak turun hujan. Astaghfirullah, sambil beristighfar terus. Dengan istighfar sambil semua jemaah ikut beristighfar, Allah turunkan hujan. Pernah enggak kira-kira Bapak Ibu, juga mohon maaf tanya diri, pernah ketika lagi salat, tidak semestinya tahajud, lagi di masjid, lagi di rumah, salat sunnah, salat wajib, pernah enggak menadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menangis? Ya Allah, kami menderita keadaan kami ini. Ekonomi kami terganggu, kehidupan kami terganggu, anak kami tidak bisa normal aktivitas, dan kita menangis kepada Allah SWT. Pernah enggak kita curhat kepada Allah, tumpahkan masalah ini semua kepada Allah SWT? Karena semua negara sampai titik ini belum bisa mendapatkan solusi. Sampai ketika zaman awal-awal COVID-19 menimpa berbagai negara, termasuk di Italia. Apa kata Perdana Menteri Italia? Karena awal-awalnya ceritakan negara Italia termasuk yang banyak berkorban. Kata Perdana Menteri, tidak ada solusi di bumi dan kami menunggu hanya solusi dari yang di atas. Gitu jawabannya. Tidak ada solusi. Kita di dalam pandemi ini semestinya membuat kita lebih dekat sama Allah. Hikmah daripada ujian, Allah ingin menyadarkan kita. Tapi coba lihat, apa isi TV-TV? Musik, dangdut, lagu-lagu. Sepertinya mereka tidak merasa ada bala ini, biasa-biasa aja. Ketawa ke TV sampai dekat subuh. Mana tahajud? Ketawa ke TV bukan bisa mengangkat bala, justru mendatangkan bala. Yang berlebih-lebihan, Islam tidak melarang kita berhiburan, tapi yang tidak boleh berlebih-lebihan. Karena terlalu banyak ketawa ke TV justru menjadi sebab matinya hati kita, tidak merasa. Nauzubillah min dzalik. Dalam kondisi pandemi ini semestinya membuat kita sadar lebih banyak memperhatikan Al-Quran. Coba tanya diri Bapak Ibu, sudah berapa kali selama pandemi ini khatam Al-Quran? Sudah berapa kali?
Kalau kita menghadapi pandemi 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, semestinya minimal sudah 8 kali khatam Al-Quran. Menjadi ikhtiar, wasilah. Cuba kalau kita semua ramai-ramai kita membaca Al-Quran sambil khatam dengan niat, ya Allah kami tujukan wasilah khataman Al-Quran, ya Allah mohon diangkat bala dan musibah yang kita hadapi. Dan mungkin Allah membiarkan, pasti ditolong. Tapi mohon maaf, betapa musibah yang datang menembak kita, tapi mohon maaf manusia masih biasa-biasa aja. Seolah-olah tahu dirinya hebat dan bisa melawan COVID-19 ini. Dan kita merasa ada takut. Bukan takut COVID-19, takut dari azab yang lebih parah. Makanya perlu kita tingkatkan muhasabah, bermohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempanjatkan doa kita setiap waktu dan setiap saat. Karena ini bala, dan bala datang dari Allah, dan Allah saja yang maha mampu mengangkat bala ini dengan kun fayakun, terangkat bala semua. Dan itulah inti daripada doa atau inti daripada ujian. Allah ingin mendengarkan bisikan doa yang ikhlas. Mungkin selama ini sebelum bala ini doa kita biasa-biasa aja. Kira-kira pas lagi senang doanya gimana? Biasa. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, mudahkan urusan rezeki kami, ya Allah, muliakan orang tua kami, yang biasa-biasa. Tapi coba kalau lagi ditekan dengan ujian, Bapak Ibu dapat musibah dalam rumah tangga, musibah tercepat hutang, musibah sakit, kira-kira bisikan doanya gimana? Ya Allah, dan nangis di luar. Karena terasa sedang lagi butuh pertolongan dari Allah. Dan sayang sekali, pandemi yang terjadi ternyata belum mencukupi untuk membisik doa kita menjadi doa yang murni ikhlas. Masih biasa-biasa aja. Berapa banyak kita menangis ketika kita duduk di atas sajadah? Berapa titisan air mata ketika kita bermunajat kepada Allah di saat musibah pandemi ini, musibah COVID-19? Berapa banyak wirid zikir kita? Sudah mencapai berapa banyak tahlil? Atau hanya tahlilan dilakukan pas saat ada orang mati? Sedangkan kita yang lagi hidup membutuhkan mengangkat zikir dan meningkatkan zikir kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini. Doa, sedekah, tahajud, baca Quran, ini kan semua amalan-amalan wasilah mengangkat bala, menolak bala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Saya mohon kalau nanti pulang ke rumah, tolong duduk di atas sajadah dan istighfar saja. Istighfar sampai menangis, sampai menangis. Tariaklah di hadapan Allah. Tak apa-apa, tariak dengan suara yang keras. Astaghfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah tempat berlindung kita. Hanya Allah tempat munajat kita. Hanya Allah yang mahu mengangkat segala bala dan musibah yang kita hadapi.